bersih, khutbah kebersihan itu harusnya dimasifkan supaya betul-betul bangsa ini menjadi bangsa bersih dan kesadaran kebersihan itu kuat pada diri kita. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga sehat selalu semuanya dan semoga teman-teman terus bersemangat melalui hari-hari yang mungkin saja memang membosankan. Saya ingin ngajak kita bercakap-cakap topik yang keempat ini, yaitu tentang new normal. Apakah hidup dalam new normal itu normal? Ini bagian keempat. Yang pertama, kemarin kita sudah bicara tentang kebersihan fisik, terutama wajah. Wajah dan tangan. Itu judulnya wajah dan tangan. Karena itu substansial sekali dan sekarang ini menjadi topik-topik penting yang diajarkan tentang wajah dan tangan. Wah, banyak sekali yang hadir dari Maluku ini, banyak sekali dari Jailolo, dari Ternate, dari Kupang. Selamat bergabung teman-teman. Ini topik kita yang keempat, yang singkat sekali sering kita bicara. Mas Samsul, Mas Van Sevan, Mas Taib dari Limbata, NTT, Pak Guru dari Medan. Selamat bergabung. Ya, kita lanjutkan obrolan. Jadi intinya adalah yang pertama kita bilang tentang tangan dan wajah. Itu kata kunci. Mohon diputar nanti videonya dan diulang. Yang kedua, saya bicara tentang hati dan jiwa, ya, atau jiwa dan pikiran, ya, tentang jiwa dan pikiran. Itu penting juga, ya. New normal dalam jiwa dan pikiran. Jadi tadi yang pertama itu adalah new normal tentang tangan dan wajah kita, ini fisik itu. Kemudian yang kedua itu new normal tentang jiwa dan pikiran. Karena jiwa dan pikiran adalah titik tolak dari seluruh perubahan peradaban baru kita ini. Nah, yang ketiga, kita sudah membahas tentang back to basic. Yang ketiga tentang back to basic. Inti dari semua kritik COVID ini kepada kita adalah manusia itu harus kembali kepada dasar, ya, kembali kepada yang pokok-pokok. Sebab kita ini udah terlalu banyak nyimpang kiri kanan, tidak back to basic. Intinya kritik COVID itu adalah back to basic, supaya manusia kembali saja. Ekonomi itu misalnya kembali saja kepada yang pokok dulu, ya. Bagaimana supaya manusia kita kasih makan, ya, cukup makan, cukup kesehatan, cukup minum, leisure dan hal-hal yang selama ini memang membuat ketimpangan itu perlu difikirkan ulang, ya. Terutama sekarang ini kan bagaimana COVID menghajar sektor pariwisata, ya mungkin pesannya adalah ya oke, pariwisata itu kan untuk orang yang punya duit banyak, tapi mungkin kita coba pikirkan kembali bahwa ada bisnis juga dalam memberi makan orang supaya tidak ada orang kelaparan dan seterusnya begitu. Kira-kira itu tiga topik yang lalu. Nah, malam ini saya ingin menambahkan sedikit masih tentang new normal. Itu adalah tentang kebersihan sebagai topik gitu. Memang di topik pertama kita juga bicara tentang kebersihan wajah dan tangan, ya. Pada topik kedua juga kita bicara tentang kebersihan pikiran dan hati. Dan yang kemudian yang ketiga kita bicara back to basic, ya intinya juga ada hubungannya dengan kita kembali bersih gitu. Tapi rasanya kalau ada satu kata yang menjadi pesan inti daripada pandemi COVID ini adalah jagalah kebersihan. Dan yang menarik adalah karena kebersihan itu tidak saja dalam ilmu sains gitu ya, anjuran-anjuran rasional negara begitu. Karena itulah kemudian tidak ada negara yang tidak ada Kementerian Kesehatan
atau kementerian yang terkait dengan kebersihan begitu. Bahkan kita punya kementerian LHK, lingkungan hidup dan kehutanan ya. Kebersihan itu juga menjadi concern dari agama gitu. Bahkan di dalam Islam itu mengatakan memang ada hadisnya yang dibantah sama orang yang kita hafal dari kecil, kebersihan sebagian dari iman, tapi bahwa kebersihan itu setengah daripada iman itu benar. Jadi luar biasa ini kebersihan ini. Kebersihan itu dikaitkan dengan iman gitu. Nah, itulah sebabnya kalau menurut saya ya, harusnya khotbah kebersihan ini dan membersihkan kembali dunia ini, termasuk kita mulai tadi dari diri kita. Kita dalam pembahasan yang lalu kan kita bilang bersih tangan dan wajah, bersih pikiran dan hati. Lalu kemudian kita bilang back to basic. Intinya kan kembali kepada soal-soal yang dasar. Gimana sih kita pengen melihat bumi ini, air sungainya kembali bisa diminum, pantainya itu nggak ada sampah plastik, udaranya itu segar dan membersihkan paru-paru kita. Ini kan enggak. Udara ini kan menghancurkan paru-paru kita. Ya, termasuk juga dengan tradisi-tradisi yang berkembang belakangan gitu ya. Yang kemudian dinikmati oleh manusia sebagai kenikmatan baru gitu. Ternyata itu merusak paru-paru kita ya. Sedikit tentang paru-paru ini saya pernah mendengar itu atau membaca gitu ya. Paru-paru kita itu saking lembutnya, itu adalah organ yang luar biasa lembutnya, dan itu yang menyerap udara ya, yang membersihkan udara yang kita hirup, yang dimurnikan kemudian, yang oksigennya itu kemudian diantar oleh darah ke seluruh tubuh kita. Itu saking lembutnya katanya. Paru-paru kita itu kalau kita buka lembaran-lembarannya, karena dia terdiri dari lembaran-lembaran, kalau kita buka lembaran-lembarannya itu, dua paru-paru kita itu bisa sejajar dengan sebuah lapangan tenis. Saking lembutnya, saking halusnya. Bayangkan itu kalau tidak ada paru-paru, bagaimana itu polusi masuk ke dalam tubuh kita, itu akan segera merusak tubuh kita. Tidak saja menyebabkan ada peradangan, yang disebut dengan pneumonia di paru-paru kita, tapi juga kemudian seluruh jenis penyakit yang ada di udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan paru-paru kita menyaringnya secara luar biasa. Nah, jadi kita udah bilang tuh tentang bersih tangan dan wajah, kemudian bersih pikiran dan hati, lalu kemudian kita back to basic. Sekarang kita topik kebersihan itu harus secara khusus menjadi concern. Terus terang ini tidak mudah menjadi bersih itu pada diri kita sendiri dan pada lingkungan kita. Tidak mudah menjadi bersih. Bagaimana kita bisa menjadi bersih ya? Itu terasa gitu, orangnya itu bersih, kelihatan gitu ya. Ya orang zaman dulu aja, seperti saya sering bilang kepada teman-teman aktivis ini, terutama yang aktivis agama, itu gimana ya, Nabi saja itu di zaman itu 1400 tahun yang lalu, kosmetik itu belum semaju sekarang, tapi katanya bau badannya itu seperti bau wangi kasturi. Ajaran-ajaran kebersihan dari masa lalu. Jadi kebersihan itu revolusioner, dan seharusnya kalau kita mau menjadikan bangsa ini bersih, khotbah kebersihan itu harusnya dimasifkan supaya betul-betul bangsa ini menjadi bangsa bersih dan kesadaran kebersihan itu kuat pada diri kita, sehingga nampak orang-orangnya itu bersih, wangi luar biasa pada orangnya gitu. Nah, kalau orang-orangnya ini sudah nampak bersih, dia akan kelihatan segar. Orang bersih itu akan nampak segar, dan orang bersih menampak menginspirasi. Nggak ada yang bau. Saya mohon maaf ya, di kerumunan-kerumunan kita itu termasuk kerumunan-kerumunan yang dianggap beradab gitu ya, cerdik-cendikia, bahkan ya mohon maaf juga pada di acara-acara pengajian masih banyak di antara kita yang tidak aware dengan kebersihan ini. Sehingga kemudian ketidakbersihan itu muncul menjadi penyakit atau menjadi gangguan kepada orang-orang di sekitar kita.
Kebersihan, sekali lagi, kebersihan, kebersihan, kebersihan. Mari kita perbaiki gaya kita atau tradisi kita menjaga kebersihan itu. Nah, berikutnya kalau saya kira, ini kan kita dianjurkan di rumah aja. Kalau bersih diri sudah kita lakukan, rumah juga perlu kita bersihkan. Bahkan dianggapnya itu kalau bersih dianggap keluar dari patokan begitu, ya. Seolah-olah kalau toilet itu maka dia nggak harus bersih. Nah, itu tidak benar tentunya, ya. Karena pada dasarnya saya teringat dulu ada orang teman saya ajak dari kampung begitu, lalu mengajak dia untuk ke satu tempat kayak hotel begitu, lalu dia pergi dia pengen ke toilet, saya tunjukin toiletnya, dia mau kencing, dia keluar dari toilet itu, dia bilang nggak tega ngencinginya, katanya terlalu bersih gitu. Jadi saking image dari bersih itu di kita itu adalah untuk toilet itu tidak bersih. Toilet itu tempatnya bau, toilet itu tempat kotor dan sebagainya gitu. Padahal tidak, karena itu adalah tempat yang kotor, membersihkan lingkungan kita. Di sekitar kita itu banyak yang harus dibersihkan. Di luar rumah kita. Sehingga tadi kalau sudah kita dilihat bersih, lalu rumah kita nampak bersih, di dalam rumah itu orang lihat itu, wah bersih rumah ini, luar biasa. Nanti di luar rumah orang akan melihat halaman kita bersih. Kita bersihkan halaman kita, bahkan ini mungkin sudah harus menjadi semacam medium kerjasama kita dengan masyarakat. Yuk kita bersihkan rumah yuk, tetangga yuk gitu. Ada yang megang sapu, ada yang mungkin nanti sampahnya dibakar atau di mana. Negara kita menjadi bersih, pantai kita menjadi bersih, hutan kita menjadi bersih. Bahkan mungkin kita mulai harus mempraktekkan bagaimana supaya udara kita mulai bersih. Dengan itulah kemudian kita akan timbul dan hidup sebagai berhasil dalam new normal ini. Sehingga kita betul-betul bisa memproduk sesuatu yang apabila new normal ini nanti atau COVID ini selesai, bangsa kita ini sudah tumbuh menjadi satu bangsa yang punya ajaran baru. Nah, banyak contoh-contoh dalam kehidupan bernegara, tapi saya lebih cenderung kita mulai dari bawah aja. Ya, kita udah mulai dari diri sendiri, lalu kita mulai dari rumah kita dan lingkungan kita, dan mengajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya, di sekitar rumah kita untuk membersihkan ruang publik, membersihkan halaman, membersihkan rumah ibadah yang ada di sekitar kita, ya kan, dan sebagainya itu, sehingga satu unit kecil yang paling kecil kelihatan bersih, apabila diakumulasi, dia akan menjadi kebersihan yang masif. Sebab pada dasarnya itu memang semua harus mulai dari yang kecil. Nggak ada yang namanya itu bersihnya itu dari tingkat nasional, tiba-tiba begitu Menteri Lingkungan Hidupnya atau Menteri Kesehatannya menganjurkan kebersihan lalu otomatis bersih. Enggak. Ini mesti mulai dari yang kecil. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Lingkungan kita yang terdekat, mengajak keluarga kita, mengajak saudara terdekat, mengajak lingkungan, sehingga semuanya akan menjadi bersih. Nah, teman-teman sekalian, penting saya susun ini sebagai satu gaya hidup yang perlu kita praktekkan. Dan ini juga tentunya merupakan ajaran pada diri kita sendiri. Kita pun harus melakukan itu, harus mencontohkan itu, harus mencontohkan kebersihan dan nampak kebersihan itu pada semua hal. Tadi banyak yang yang mau mention menulis tentang korupsi misalnya, itu tadi itu bagaimana itu? Itu semua begitu berangkatnya, berangkat dari diri sendiri dulu, bersih diri, sensitif dengan yang bersih itu, ya kan? Yang kita makan bersih, yang kita minum bersih, semuanya bersih, termasuk juga rezeki kita bersih, otak kita bersih tadi, ya kan? Dan seterusnya itu. Begitu kita membiasakan tradisi bersih itu, dia akan masuk ke dalam birokrasi. Kita juga sensitif dengan kotornya birokrasi. Uang yang tidak jelas, ya kan? Sumber-sumber rezeki yang tidak jelas, dan segala macam hal-hal yang mungkin merupakan sumber daripada kekotoran dalam kehidupan kita bernegara, dalam birokrasi dan sebagainya itu. Itu semua sekali lagi berangkatnya itu dari diri kita sendiri. Nah, itulah mungkin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Ya, ini adalah video yang keempat dalam seri New Normal ini.
Insya Allah nanti kita akan lanjutkan terus bagaimana tangga new normal itu naik dari diri kita sendiri, keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sampai dia naik bagaimana cara kita mengatur agar dunia ini bersih gitu. Ya, termasuk nanti kita mesti ada kritik itu kepada kapitalisme dan sebagainya misalnya. Bagaimana agar eksploitasi lingkungan kita hentikan. Daya dukung bumi ini kepada kerakusan manusia itu juga merupakan bagian dari tema kebersihan. Karena kalau tidak, hancur semuanya itu. Hutan kita sudah hancur, bumi kita dikeruk habis, disedot dalamnya. Dan kadang-kadang itu bukan untuk kesejahteraan umum, itu hanya untuk kemewahan segelintir orang. Padahal seharusnya rezeki itu harus dibagi dan kita harus komit dengan pembangunan kemanusiaan dan kebersamaan kita memelihara kehidupan yang diberikan kepada kita. Nah itulah teman-teman, terima kasih telah menyimak. Tadi sudah banyak tanggapan teman-teman. Tadi juga ada yang meminta saya bicara tentang KPK dan korupsi. Nanti saya akan bicara suatu hari. Ya, saya tahu A sampai Z dari persoalannya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan.